kita akan mulai ibadah kita. Pertama saya mau welcome sama semua yang baru join. Yang kita juga semua mengucapkan selamat datang pertama kali Ibu Evangelis Debbie Bashir ya. Bersyukur kita bisa ketemu dengan beliau dan mendengar firman yang akan dia bagikan nanti ya. Nah, berhubung pertemuan GICC kan sebulan sekali. Kita nih udah masuk ke bulan Desember. Jadi kita akan merayakan Natal walaupun baru tanggal 3 ya, tapi kita akan ketemu memandang wajah di di laptop atau di HP ya, tapi rayakan Natal malam hari ini bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai doa pembukaan saya persilakan Pak Alex Tohari ya untuk mulai. Silakan Pak. Di surga, kami mengucapkan terima kasih, puji dan hormat syukur kepadamu. Jika malam hari ini kami boleh berkumpul, kami rindu Tuhan untuk berfellowship, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah acara GICC Christmas yang akan diadakan malam hari ini boleh berjalan dari awal hingga akhir di dalam tuntunan-Mu. Firman yang akan disampaikan oleh Evangelis Ibu Debbie Bashir pun bisa membawa di atas perlindungan-Mu semua terhadap kondisi kami hingga saat ini. Kami sehat, kuat, dan baik-baik karena perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersukacita memulai acara GICC malam ini. Di dalam nama Yesus yang kami sembah dan kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam perayaan Natal malam hari ini. Kita akan menyanyikan berturut-turut ya, 2 lagu ya. Silakan. Shalom semuanya, sungguh satu anugerah yang luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul, kita semua mau bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bersuka kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Muliakan Tuhan. Ajar damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhluk
Puji nama Tuhan, kita semua bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang sebelum ini saya akan menyampaikan visi misi daripada GICC ini ya, khusus bagi mereka yang pertama kali ikut Zoom meeting ini mungkin belum tahu apa itu GICC ya. Nah, saya perkenalkan GICC adalah singkatan dari kata-kata Grow in Christ Community, artinya komunitas tumbuh bersama dalam Kristus. Visi misi GICC adalah membangun komunitas dari berbagai denominasi gereja untuk sama-sama bertumbuh di dalam Kristus dengan mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dalam grup WA GICC setiap hari kita ada renungan, juga saat teduh atau sharing-sharing firman Tuhan ya. Kita semua didorong untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk diajak masuk dalam komunitas GICC ini ya. Kami juga ada doa setiap malam ya jam 10 untuk mendoakan pokok-pokok doa yang biasanya ada teman atau apa ada sakit atau apa, kita untuk doakan bersama-sama ya pokok-pokok doanya, dan kita bersyukur bahwa kita sendiri mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami dengan luar biasa ya, dan kami ingin mengajak siapa yang belum ikut bisa ikut bersama-sama di doa GICC ini ya. Dalam pertemuan kami setiap bulan, satu kali setiap hari Kamis pertama. Sekarang ini GICC sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Nah, dalam acara pertemuan GICC, selain seperti tadi kita puji-pujian, penyembahan, dan juga kita mendengar firman Tuhan, kita juga ada acara seru ya, sesudah mendengar firman Tuhan, ada tanya jawab, talk show, dengan pembicara sesudah khotbah. Setiap orang boleh bertanya ya, apa yang merupakan ingin tahu atau gimana, baik khotbah yang baru didengar atau hal-hal lain yang sehubungan dengan firman Tuhan. Namun mengingat kita ini kan dari berbagai denominasi gereja, jadi saya mohon untuk tidak menanyakan mengenai doktrin-doktrin gereja, ya. Nah, untuk pertemuan bulan depan akan diadakan pada hari Kamis pertama tanggal 7 Januari 2021, ya, jam 19 dengan pembicara Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Saya harap Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk pertemuan bulan depan. Ya, pesan saya nih nanti kalau sudah dengar firman Tuhan sesudah talk show ya, jangan meninggalkan Zoom dulu, karena untuk meramaikan suasana Natal pengurus ada 3 kuis ya. 3 kuis yang hadiahnya spesial. Ya, pastikan Bapak Ibu tidak meninggalkan, tetap stay untuk menerima doa berkat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Debbie Bashir pada saat penutupan pertemuan kita ya. Jadi berkat di akhir tahun ini kita semua jangan sampai terlewatkan ya. Oke, yang berikutnya ada kesaksian gimana? Oke, kita akan langsung sebelum kita mendengarkan Ibu Debbie Bashir menyampaikan firman Tuhan, bagi yang belum kenal bisa lihat Ibu Evangelis Debbie Bashir ya. Tapi kebanyakan ini tadi seperti Ibu Ruth katakan bahwa kebanyakan kita nih subscribernya Ibu Debbie ya, tiap malam jam 8 juga ada juga yang ikut doa pagi gitu. Ya, ini juga banyak sekali yang kita juga sharing sama teman-teman yang minta didoakan, kita juga bagikan juga linknya ya. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Ibu Debbie Bashir.
Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama sebelum firman Tuhan. Silakan Ibu Lili Aries memimpin kita dalam doa. Silakan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama, merayakan kelahiran daripada Engkau. Meskipun Tuhan melalui Zoom, tapi penuh sukacita kami tetap akan merayakan Natal kelahiran daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman daripada Ibu Debbie. Kiranya Engkau juga Tuhan akan mengurapi Ibu Debbie dengan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai dia selalu Tuhan, dalam apapun yang akan diucapkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Harap semuanya di mute ya. Silakan Ibu Debbie Bashir. Shalom semuanya, selamat malam. Iya, saya percaya kabarnya kita semua baik, luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan walaupun malam hari ini kita memperingati Natal secara online, memang saudara ya, apa yang terjadi kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa membayangkan, bahkan ketika kita memasuki tahun 2020, hanya 2 bulan kita bisa merayakan tahun 2020, selanjutnya itu sudah ya pandemi. Dan tapi kita bersyukur kalau sampai sekarang kita masih ada hampir 10 bulan, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Ya, kita tetap bersuka cita, dan hari ini saya ingin membagikan tema firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Ya, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang terkasih, kita tahu Yesus datang ke dalam dunia membawa damai. Ya, dan memang itulah kebutuhan manusia yang paling hakiki hari-hari ini, yaitu damai sejahtera. Orang punya uang banyak, punya kekayaan banyak, kalau nggak punya damai juga sama dengan bohong. Ya, hari ini yang manusia butuhkan lebih dari segala-galanya adalah damai sejahtera. Dan kita tahu bersama kenapa Yesus berkata, aku datang membawa damai ke dalam dunia ini, karena kita bisa memiliki damai sejahtera ketika kita ini diperdamaikan dengan Allah. Nah, kedatangan Yesus ke dalam dunia itu adalah inisiatif Tuhan sendiri untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Karena secara manusia kita sudah tidak bisa lagi berdamai dengan Tuhan, dengan kekuatan manusia. Manusia mencari damai itu tidak akan bisa bertemu. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah sendirilah yang berinisiatif untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia, yaitu lewat kedatangannya ke dalam dunia, dalam rupa manusia lewat Yesus Kristus Tuhan. Dulu ketika saya masih di agama yang seberang, saudara semua sudah tahu kesaksian saya kan, nama saya Debbie Bashir. Ya, dulu saya Muslim, tapi saya haji dan saya menerima Yesus tahun 95. Dan ketika menerima Yesus, saudara, tantangan demi tantangan saya harus hadapi, dan terakhir saya diusir dari keluarga saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga. Ya, tetapi yaitu karena saya memiliki damai yang luar biasa di dalam Tuhan, saya diperdamaikan dengan Allah. Karena itu tidak ada keadaan lain lagi yang bisa menukarkan damai itu. Dan memang benar yang Yesus katakan di sini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan bagimu itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini berarti kita tahu bersama bahwa ada 2 jenis damai. Yang pertama damai yang dari dunia, yang kedua damai yang dari Tuhan. Nah, damai yang dari Tuhan, Yesus berkata, tidak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Ya, hari ini kita perlu bertanya dalam diri kita, damai seperti apa yang kita miliki. Ya, ada orang-orang yang merasa damai kalau depositnya banyak. Ada orang yang merasa damai kalau hartanya banyak.
Ya, kalau mulai berkurang uangnya, dia udah mulai, gelisah ya. Kayak saya pernah cerita dulu ada suami istri itu datang konseling, Bu Debi, doakan kami Bu. Ya benar-benar kami hidup sekarang tidak ada damai, takut, gelisah. Kenapa Pak Ibu? Ya kami takut Bu karena ini pekerjaan sepi, ya keuangan kami juga semakin merosot. Ya udah ketakutan. Jadi saya tuh bertanya, emang Bapak sama Ibu itu sekarang uangnya tinggal berapa? Ya, maksud saya nanti mau saya pinjemin, kalau cuma 1 juta sih saya masih bisa pinjemin. Ya kalau dihitung-hitung sih, dia tanya istrinya, kalau dihitung-hitung berapa ya Mah? Ya kalau sama yang di Singapura sih masih sekitar 20 M. Mau saya pinjemin 1 juta. Ya ternyata masih punya 20 miliar. Saya langsung berkata gini, Pak, Ibu, saya kasihan sama Bapak sama Ibu. Kenapa? Ya lebih bahagia saya loh. Ya saya nggak punya uang MM-an di rekening, mungkin ratusan juta nggak ada, tapi saya mengucap syukur. Ya saya menjalani hari demi hari itu dengan penuh damai sejahtera. Makanya Yesus berkata, damai yang kuberikan padamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Ya dunia memberikan damai yang palsu. Ya, kalau orang sudah kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, ya maka ya itu sama saja saudara kita tidak ada lagi kekuatan untuk hidup di dunia ini. Bayangkan orang punya uang 20 M sudah kehilangan damai. Kenapa? Ya, karena memang damai yang dia punya selama ini ternyata damai yang palsu. Ya, kita perlu mengenal Tuhan secara benar. Makanya Yesus berkata, aku berikan damai ini kepadamu dan apa yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Mari kita introspeksi dan bertanya pada diri kita masing-masing. Damai apa yang kita miliki hari ini dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita memiliki damai yang benar-benar dari Tuhan atau kita juga hanya punya damai yang sementara? Yang kalau kita ada uang kita bisa sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan itu kekal. Tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Nah saudara, pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu? Saya percaya tidak ada orang yang bisa hidup damai kecuali dia hidup di dalam jalan-jalan Tuhan sesuai firman Allah. Karena dosa itu pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Sekaya apapun orang, kalau simpan dosa, hidupnya nggak damai. Jadi hari ini yang masih simpan-simpan dosa, mari bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sembunyikan dosa, karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Orang yang paling berbahagia dalam dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, merekalah yang berbahagia. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa tetap menjaga damai yang dari Tuhan itu? Yesaya 26 ayat 3 berkata begini. Yesaya 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera karena kepadamulah ia percaya. Saudara, keadaan sekarang ini rasanya sulit untuk mempercayai Tuhan. Ya, tetapi kita tidak punya pilihan lain selain kita meneguhkan hati kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Ya, keadaan bisa berubah, semuanya berubah, tapi bukankah kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah? Dia Allah yang berkuasa, dia Tuhan yang sanggup menjamin hidup kita. Ya, keadaan boleh berubah, tetapi ketika kita percaya pada Tuhan bahwa dia Allah yang berkuasa, dia sanggup menyatakan perbedaan. Saya percaya masa-masa ini adalah masa-masa pemurnian bagi orang Kristen. Ya, ini adalah saat-saat pemurnian itu. Kitab Ibrani berkata, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga, supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Semua akan digoncang. Sekarang ini orang Kristen digoncang. Gereja-gereja besar digoncang. Pendeta-pendeta digoncang. Doktrin-doktrin gereja sedang digoncang. Dan maksud Tuhan itu di atas semuanya itu supaya apa? Tinggal tetap satu umat,
tinggal tetap satu doktrin, tinggal tetap satu gereja yang tidak tergoncangkan. Dan kita semua harus sungguh-sungguh menjadi umat yang tidak tergoncangkan hari-hari ini, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat pembelaan Tuhan, supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Ya, mari kita introspeksi diri, damai seperti apa yang kita miliki. Saya bersyukur. Kenapa? Saya bisa memberikan firman ini bukan karena saya tidak mengalami. Saya sudah mengalami. Saya pernah mengalami yang namanya di ujung maut ketika saya waktu itu mau dibunuh sama keluarga saya karena saya terima Yesus. Ya, saya pernah mengalami yang namanya diusir dari keluarga saya, tidak bawa uang 1 sen pun, tidak bawa ijazah 1 sen, 1 ijazah pun. Tapi saya bilang saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tidak bisa cari kerja, rasanya semuanya dimulai bukan dari nol lagi, tapi dari min. Ya, kenapa saya bisa berbicara kita akan damai bersama Tuhan? Karena saya pernah melewati semuanya. Apa yang paling menakutkan manusia? Yang pertama, ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Saya pernah melewati itu, saudara. Ketika saya harus berhadapan dengan keluarga saya, di depan ada kematian antara Yesus atau saya mati. Tapi satu hal yang meneguhkan saya untuk tetap percaya Kristus adalah saya berkata, Tuhan, aku percaya bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena itu kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Nggak usah terlalu takut dengan virus corona, berjaga-jaga harus. Ya, waspada harus, tapi takut tidak. Karena hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Ya, tapi kalau sudah waktunya, nggak usah tunggu kena corona. Lagi duduk di sofa juga bisa mati. Bagian kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahtera. Ya, karena kepadamulah ia percaya. Saudara, maaf, banyak orang Kristen ngomong percaya Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Banyak yang ngomong percaya, tapi yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan itu hanya sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Mempercayakan hidup tidak semudah kita bilang kita percaya pada Tuhan. Mempercayakan hidup artinya menaruh segala-galanya kepada Tuhan, saudara. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah kehilangan hak atas hidupku. Kenapa? Karena semua adalah miliknya Tuhan. Saudara, saya percaya, ya, ayat ini berkata, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi berdasarkan ayat yang Yesus katakan tadi, ada 2 hal ya yang dapat membuat manusia itu kelihatannya damai. Damai karena Tuhan atau damai karena dunia. Saudara, tidak ada satupun yang bisa kita pertahankan di dunia ini. Pertama, umur manusia itu tidak ada satupun yang tahu. Kedua, semuanya bisa tergoncang. Hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang yang ya sahamnya ya rugi dan bahkan uangnya hilang sampai ratusan miliar. Ya, semua bisa berubah. Semua bisa tergoncang. Dan kalau kita taruh damai kita pada hal-hal yang seperti itu, maka saya percaya kita tidak akan pernah berbahagia di hidup ini, saudara. Hanya ketika kita meletakkan Yesus sebagai satu-satunya sumber damai di hidup kita. Apakah arti Natal bagi kita? Biarlah bulan ini, bulan Desember ini, bulan terakhir di tahun ini, kalau kita masih bisa menginjakkan kaki, itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi biar bulan ini juga kita mau memaknai Natal ini dengan apa, Tuhan, kami benar-benar melihat ya justru di masa-masa ini, kita melihat campur tangan dan bukti pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Hari ini kita sehat, hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih bisa menikmati semua yang baik. Bukankah itu bukti Tuhan menyertai kita? Dan hidup ini adalah, mari kita jalani dengan apa yang ada di depan kita dan bersyukur. Minta damai sejahtera Tuhan. Ayat Alkitab berkata begini, damai sejahteraku yang melampaui akal, pikiran,
ya, itu akan menjagai kita. Damai yang Yesus berikan itu ya jauh melampaui akal pikiran kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera dalam hidup ini? Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ya, kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera yang lain dalam hidup ini selain kita tinggal di dalam kebenaran. Saya berdoa supaya suami istri kita tinggal dalam kebenaran. Tidak ada pertikaian dalam rumah tangga. Tidak ada lagi cekcok. Kita benar-benar ada di hari-hari yang terakhir. Mari apa yang bisa diperbaiki, kita mau perbaiki semuanya supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, suami istri tidak lagi hidup di dalam pertikaian yang tidak pernah ada habisnya. Mari kita mulai membangun keluarga yang utuh, gandeng tangan. Suami istri anak-anak kita bangun mesbah doa. Karena saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membentuk prajurit-prajurit di akhir zaman. Saya melihat saudara lewat channel YouTube yang ada, yang saya miliki itu sekarang 266.000 subscriber. Dan saya melihat bagaimana mereka mengalami pemulihan demi pemulihan. Pandemi telah membuat umat-umat Tuhan bertumbuh menjadi dewasa. Di satu sisi kita melihat memang mungkin gereja tidak lagi bisa ya dibuka lebar sekarang, semuanya serba terbatas, bahkan beberapa gereja di Jakarta belum buka sama sekali. Tetapi di satu sisi saya melihat jemaat Tuhan lapar dan haus dan mereka terus mencari kebenaran. Saudara, lewat mesbah doa setiap malam saya melihat bagaimana orang-orang ya yang dari gereja-gereja yang bukan karismatik, mereka tadinya nggak tahu apa itu doa pelepasan. Mereka tidak pernah berhadapan dengan orang yang kerasukan. Sekarang mereka mulai mendoakan pelepasan saudara yang kerasukan. Saya bilang, jangan cari pendeta. Pakai imanmu untuk bertumbuh dengan Tuhan. Karena Tuhan pakai siapa saja yang percaya kepada Dia. Mereka sekarang bertumbuh, saudara. Orang-orang mengalami kelepasan, orang-orang lapar dan haus akan Tuhan. Hampir setiap hari saya menerima konseling, bahkan bukan hanya dari orang Kristen, dari orang yang bukan Kristen. Mereka mulai mencari damai hari-hari ini. Orang dunia mencari damai. Orang-orang yang tadinya tidak bertumbuh mulai mencari damai. Dan mereka mulai bersaksi, Bu, sejak saya mulai berdoa, sejak saya mulai mengerti kebenaran, saya hidup dalam kebenaran itu dan Ibu tahu sekarang hidup saya damai. Ya, keadaan saya tidak jauh berbeda, Bu. Keuangan kami masih pas-pasan, tetapi hati dan hidup kami penuh damai sejahtera. Kenapa, saudara? Karena memang Yesus berkata, apa yang aku berikan kepadamu itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Percayalah, hartamu tidak akan bisa membawa damai dalam hidupmu. Ya, percayalah, jabatan kita tidak akan bisa membawa damai dalam hidup kita, hanya Yesus. Dan saudara, dunia ini membutuhkan Yesus. Bangsa Indonesia butuh Yesus. Hari-hari ini dengan adanya teroris, ya saya sedih itu dari kota saya, saudara, di Sulawesi. Ya, hari-hari ini bergejolak lagi di kota Poso. Ya, kalau kita melihat berita-berita bagaimana terjadi pembantaian yang begitu sadis, rasanya aduh mau tidur aja kita sudah. Tapi inilah waktunya kita meneguhkan kepercayaan kita pada Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua harus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kita harus sampai di titik itu supaya kita bisa mengalami damai sejahtera di hidup ini. Saya berdoa supaya kita semua tinggal dalam damai sejahtera. Saya mau minta Ibu Debbie Basir untuk memberkati kita dengan doa akhir tahun ini, Bu, berkatnya ya. Ya. Yuk, mari kita sungguh-sungguh berdoa ya Bapak Ibu, kita mau buka hati bagi Tuhan. Di akhir tahun ini, bulan Desember, kita merayakan Natal dan kita bersyukur semua anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan di bulan Desember ini kami masih melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Natal tahun ini menjadi benar-benar Natal. Kami menyadari bahwa Engkau sudah datang membawa damai. Bahkan Engkau pergi kembali ke surga dan Engkau meninggalkan damai-Mu yang jauh melampaui akal pikiran.
Tuhan. Damai yang berbeda dengan apa yang dunia berikan. Dan hari-hari ini kami harus semakin menghidupi damai itu Tuhan. Karena itulah kekuatan kami. Dan kami tahu dalam kebenaran ada damai sejahtera, dalam kekudusan, dalam keteguhan iman. Dan ketika kami mempercayai Tuhan. Hamba berdoa untuk persekutuan doa GICC ini Tuhan, Engkau memberkati. Biar mereka benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Bahkan Tuhan pakai mereka menjadi tentara-tentaramu di akhir zaman. Mereka akan menuai jiwa-jiwa, mereka akan pergi Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, bahkan pelayanan apapun yang kami lakukan. Kami boleh melihat damai sejahtera Kristus. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, dan hidupmu akan diberkati Tuhan, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Kami percaya kami mengakhiri tahun ini dengan damai sejahtera Kristus, bahkan kami memasuki tahun depan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semua berkat yang dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Oke, berikutnya kita lagu terakhir yang akan dibawakan oleh semua pengurus GICC. Silakan screen-nya. Lagunya apa ya? Ntar dengerin aja. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad.